waktu proses perceraian, itu dia sempat mau minta rujuk. Dia datang lagi ke saya, tapi karena dia pintar gitu kan, dia inginkan yang seolah-olah minta rujuk itu saya, yang ngejar. Gitu kan, saya tahu padahal itu untuk biar saya nggak minta benog gini gitu kan. Yuk buka-bukaan, saya bilang, kamu sempat dekat sama siapa? Gitu. Ya udah, saya cuma jujur, saya sempat dekat sama si E, dekat sama si D, dekat sama si R. Ini menurut Teh Janet nih akhirnya Iya, dia ngomong. dia ngaku ngomong. Intens siapa? Si D ini katanya, si D. Oh gitu ya. Termasuk yang masalah perselingkuhan ini karena saya juga sudah cross check. Dia udah ada WhatsApp-nya di sini. Terus dia jawab apa? Jawabnya gini, udah fitnah aku katanya. Loh, fitnah apa sih? Fitnah aku bahwa aku itu suka nyosor-nyosor ke AA, minta dinikahin sama AA. Padahal itu siapa yang ngomong? Itu siapa yang ngomong? Teh JJ katanya. Dia ngomongnya saya minta semua. Padahal Mas Alif cuma pengen ya udah dibagi rata aja sesuai dengan aturan yang Enggak, justru cuma sepertiganya. 30%-nya aja saya minta. Ya ngomong aja kalau misalkan kamu kenapa sekekeh ini nggak mau kehilangan harta. Kalau alasannya karena suamimu tidak bisa memberikan rumah atau mobil buat kamu, ngomong aja. Aku juga mungkin punya pertimbangan kali, oh ya udah mungkin lakinya nggak bisa beliin rumah kali, nggak bisa beliin mobil kali, ya udahlah gitu. Mungkin aku juga bisa bertimbang kayak gitu dong. Hai Dir, balik lagi barengan aku Putri Dika di Dir Diary Info, tempat dimana kalian bisa mendapatkan informasi-informasi terbaru pastinya tentang artis favorit kalian. Tapi sebelum aku memberikan informasi tentang artis favorit kalian, yuk like dulu, comment, share, and subscribe. Dir, kalian tuh kan pasti penasaran banget ya, akhir-akhir ini ada berita yang gak kelar-kelar tentang seorang artis penyanyi dangdut yang cantik banget. Tapi masalahnya nih yang lagi hebohnya ya, dia baru aja cerai tapi udah nikah lagi. Terus berita yang gak enaknya ya, namanya netizen ya, pasti ada aja berita yang simpang siur. Siapa lagi sih kalau bukan? Nah nanti deh aku kasih tahu ya. Sekarang nih, tapi aku udah kedatangan tamu yang pasti akan membantu kalian untuk menjawab pertanyaan nih. Sebenarnya bener nggak sih gini? Sebenarnya bener nggak sih gitu? Penasaran nggak sih? Sekarang aku lagi sama siapa? Ini dia. Nadir. Udah ya nggak usah lama-lama lagi daripada kalian penasaran siapa sih yang hari ini lagi mampir ke Dir Diary untuk memberikan atau ya menjawab rasa penasaran kalian. Ini dia, AA Alif, apa kabar sih? Halo Kak Putri, Sehat. Alhamdulillah sehat. Harusnya. Nah, jadi yang hari ini datang ke sini adalah AA Alif. Jadi tadi kalian tahu kan siapa yang aku omongin sebelumnya? Mantan istrinya Dir, sekarang kita tanya-tanya ya. Jadi, tapi aku ngeliatnya sekarang makin gemuk nih. Alhamdulillah, jadi memang ya ngapain sih dibikin pikiran ya. Kalau saya sih apapun yang terjadi ya tetap harus life must go on ya. Kita ya bawa happy aja lah. Walaupun hati sebenarnya masih sakit Udah enggak sih sekarang. Maksudnya kan kemarin-kemarin memang kehidupan itu kan kayak roller coaster ya. Ada saat di atas. Kebetulan saya di bawah dulu kan di bawah dulu, terus ada saat di atas, sekarang ke bawah lagi udah biasa sebetulnya. Biasa jadi ya wes lah gitu. Enjoy aja. Enjoy aja. Tapi ya pasti awal-awal akhirnya memutuskan bercerai, ya ada daunnya dulu ya. Pasti sampai sempat sakit waktu itu seminggu di kosan karena saya keluar cuma bawa motor terus ngekos seminggu jadi sebulan minggu pertama itu sampai ngedrop saking stresnya sampai sakit seminggu itu nggak ada yang ngurus. Betul-betul ngekos di kos. Terus itu bener-bener ya udah di kosan terus nyembuhin diri sendiri gitu nggak ada yang datang segala macam. Alhamdulillah nggak ada. Alhamdulillah nggak ada. Lagi jadi sedih-sedihnya tuh padahal gitu ya. Lagi sedihnya terus ya makan-makan pakai online lah, pesan-pesan online aja gitu. Tapi alhamdulillah sekarang udah sehat lagi. Udah terlewati semua itu ya. Sudah masa-masa itu sudah lewat. Alhamdulillah sekarang juga saya lagi ya banyak kegiatan yang saya jalani gitu kan.
Mulai dari usaha di Bandung, ada usaha truk, angkutan, saya investasi di situ, terus kuliner juga. Nah, yang paling baru itu saya bikin lagu, bikin berkarya lagi, karena dulu kan memang saya awalnya memang musisi. Cuma dulu main drum, sekarang coba untuk nyanyi. Oh, sekarang nyanyi nih ya? Sekarang nyoba untuk nyanyi. Udah banyak kesibukan yang lain lah ya, yang bikin mikirnya ke situ terus ya? Ya, alhamdulillah. Terus aku tuh sebenarnya pengen tanya, ya mungkin netizen di rumah juga ini bertanya-tanya, alasannya kenapa sih kan udah 10 tahun nih? Tadi bilang, dari susah sampai seneng, terus sekarang lagi ada kesedihan ya, bisa dibilang sedih lagi gitu ya. Kenapa sih akhirnya sama Teh Janet tuh memutuskan untuk berpisah? Jadi alasan yang mendasarnya tuh apa? Sebetulnya memang lebih ke konsep pernikahan ya. Prinsip dalam pernikahan, dalam berkeluarga gitu yang mungkin sebelumnya saya tidak tahu dia seperti apa konsepnya, justru malah muncul belakangan. Ya, kalau dulu semuanya serba kita, semuanya kita dan kita, tapi setelah belakangan aku, kamu gitu. Ada gap gitu ya. Apa yang saya dapat ya kamu udah nggak ada kontribusi di situ gitu maksudnya. Betul. Itu di tahun keberapa baru kelihatan kayak gitu? Setelah mulai punya uang aja. Ketika belum ada uang itu semua adil. Semua ya maksudnya ketika nggak ada uang, misalkan saya jual aset saya jual drum segala macam, sama-sama. Bagi dua. Iya, sama-sama aja gitu, nggak ada. Ini uang saya. Pakai uang saya aja, pakai uang kamu deh gitu. Soalnya kita kan berdua kemana-mana. Beda yang misalkan prinsipnya dengan rumah tangga yang mungkin pekerjaannya berbeda. Suaminya di mana, istrinya di mana, mungkin bisa seperti itu. Tapi dulu karena pertama saya juga alhamdulillah punya pengalaman di entertain. Saya juga bisa banyak sharing sama Janet kan. Karena di TV nasional Janet belum ada masih belum ada pengalaman lah gitu kan, bisa sharing sama saya gitu kan, terus dari Janetnya juga dia selalu ingin ada saya, gitu kan. Dalam prosesnya pun saya sering dibilang sama orang tua saya, kamu harusnya cari pekerjaan lain deh, biar sama istri nggak di setir lah ibaratnya, nggak ditekan, nggak di apa gitu kan. Malah ibu saya dimusuhin sama Janet gitu. Karena ibu saya dianggap mau misahin saya dan JJ. Padahal maksudnya baik kan. Pada akhirnya sekarang kejadian, kebuktian. Iya, terjadi gitu apa yang ditakutkan. Bahwa setelah punya hubungannya ternyata ya udah nggak begitu lagi. Udah berubah gitu. Tapi berarti kan nggak mungkin maksudnya AA berarti awalnya masih mau menerima kan? Apa keputusan Janet nih? Kan akhirnya berubah tuh. Nggak, lo gue gitu kan. Nah, kenapa akhirnya baru percaya di 10 tahun kan? Berarti awalnya tuh pada saat ada masalah itu. Karena kan Janet kan terkenal udah dari berapa tahun yang lalu kan? 2013. Nah, itu kan waktunya panjang tuh. Berarti AA awalnya bisa menerima, ya udah deh gue ikutin lo gitu. Jadi ketika 2013 awal-awal naik gitu kan belum ada uangnya kan, baru punya tabungan sedikit, beli mobil gitu kan, bareng-bareng, masih tuh kayak gitu. Udah punya tabungan yang nilainya banyak gitu kan, mulai tuh gitu kan, mulai ini sama dia dipisah-pisah. Jadi kan Janet tuh terkenalnya kan bukan baru belakangan ini. Kalau misalnya AA bilang tadi karena dia udah mulai naik, akhirnya uangnya mulai dipisah-pisahin, berarti itu udah terjadi beberapa tahun yang lalu. Betul. Nah berarti awal-awal masih bisa nerima, ngikutin apa maunya Janet? Menerima karena awalnya memang nggak seperti itu gitu kan. Tapi setelah dia mulai berubah seperti itu, sebetulnya saya awalnya protes gitu. Ngapain sih gitu? Toh uangnya semua ke kamu, ke rekening kamu uangnya gitu kan. Terus saya pun nggak pernah, ya sesekali saya minta gitu, karena nggak mungkin dong rekening saya kosong gitu kan. Saya minta misalnya taruh 2 juta buat jalan apa, buat orang tua saya tolong transfer dong gitu kan. Tapi selebihnya ya semuanya ke rekening dia semua, nggak pernah saya potong langsung gitu. Nah mulai dari situ terus ada beberapa hal yang kalau saya boleh curhat lah ya gitu. Kayak perhitungannya itu kayak luar biasa gitu. Ya tuh ibaratnya nggak adil gitu. Bukan nggak adil sih, maksudnya iya silahkan misalnya. Misalkan kita makan nih, simpelnya deh ya, kan. Habis 200.000 misalkan, berdua.
sampai rumah tuh, ini pakai uang kamu ya. Oke. Ini aku taruh ininya, aku simpen bilnya, ini pakai uang kamu, nanti aku potong dari gaji kamu. Nggak usah diomongin kali kayak gitu-gitu. Itu tuh kayaknya jadi kayak apa gitu, kayak ini tuh rumah tangga tuh apa sih gitu kan. Maksudnya ya udah tinggal potongnya tuh nggak usah ngomong, tapi ini terus dibilangin kayak gitu. Jadi seolah-olah saya tuh ya itulah, jadi saya banyak makan hatinya di situ dalam rumah tangga tuh maksudnya. Iya. Selalu diungkit masalah duit. Duit, padahal kalau misalkan mending kalau misalkan duit di dompet cuma ada 100.000 misalkan, oke lah. Ini kan alhamdulillah waktu itu tabungan kita tuh udah sampai kita kakek nenek pun bisa survive. Cukup. Okay. Dengan tidak kerja lagi, kita tinggal nikmati pensiun muda, kita masih bisa menghidupi keluarga dan sebagainya, itu cukup gitu. Kalau hitung-hitung, tapi dia ya mungkin itulah kalau misalkan kita semakin, ya manusia diuji dengan harta kan, salah satunya, dengan popularitas, dengan tahta dan sebagainya. Jadi ketika itu dapat, mulai kelihatan watak aslinya seperti apa. Nah itu yang saya mulai, oh ternyata begini. Dan akhirnya satu titik saya sampai dalam hati gitu, ini kalau kayak gini terus suatu saat saya akan cabut dari rumah gitu. Saya akan pergi dari rumah karena saya udah nggak kuat gitu maksudnya. Oke. Nah berarti kalau misalnya boleh aku tahu, yang pertama kali akhirnya udah nggak tahan gitu, udah menyerah, yang minta cerai itu siapa? Jadi pemicunya gini ya, JJ kan selalu protes ketika saya beli motor. Beli motor, waktu itu motornya sport. Ya memang nggak bisa bonceng dia, tapi kan itu cita-cita saya lah. Saya beli motor itu dalam kondisi udah punya rumah 2. Tabungan alhamdulillah sekitar 5 miliar. Ini saya buka aja ya. Iya. Saya buka aja ya. Tabungan sekitar 5 miliar, rumah 2, apartemen, mobil 2. Orang tuanya udah punya kontrakan, orang tuanya udah punya rumah, dikasih rumah. Meskipun alhamdulillah ibu saya nggak dikasih rumah gitu kan. Nggak masalah, maksudnya dengan dari uang ini gitu kan. Karena ibu saya alhamdulillah udah punya rumah sendiri memang. Boleh dong gitu kan, saya punya mewujudkan cita-cita, mewujudkan cita-cita masa kecil saya, karena saya juga selama ini kerja keras loh gitu, selama 7-8 job desk. Ya udah, saya bilang saya beli, meskipun itu berantem dulu, tapi akhirnya dia oke. Tapi itu setiap saya motoran itu dia selalu protes, nggak bisa diajak gitu kan, kamu egois, nggak mau mentingin saya gitu. Ya udah, ceritanya saya tukar motor deh. Cari motor yang bisa boncengan, Harley Davidson. Gitu. Oh karena demi Janet nih, dia kan demi bisa pakai berdua. Iya, kan dia selama ini kan kayak komplain, oh, kamu pergi, aku nggak digonceng gini gitu. Kamu jajan sama cewek-cewek gitu kan. Udah mulai kemana-mana iya, gitu. Ayo ikut deh gitu kan, ayo ikut. Kamu jangan gini nih. Ya Allah, San Mori aja sebulan sekali juga enggak kan, kita keluar kota terus off air. Cuma ya ternyata dia tetap nggak ngerti. Dia nanggapnya saya tuh nggak dewasa, pemborosan, dan egois. Itu yang memicu dia untuk minta cerai, talak. Sampai 3 lagi talaknya kan. Gitu, karena dibilangnya saya tuh pemborosan segala macam. Padahal yang saya beli itu kan Harley Davidson. Harley Davidson itu investasi. Yang untuk info aja gitu kan. Di tipe-tipe Harley Davidson tertentu itu harganya nggak turun loh. Malah kalau orang suka, itu harganya bisa suka-suka kita kasih harganya. Jadi emang Mas Alif, AA tuh juga udah mikirin. Udah mikirin gitu dong. Ya. Depannya ini juga terus ini kan jadi aset kan. Malah saya bilang gini, ya udah nih motor saya balik nama kamu deh. Biar kamu nggak mikir aku pemborosan macam-macam, kan ada barangnya. Kecuali misalkan saya foya-foya, dugem, kelabing, jalan-jalan sendiri kemana, hobinya mabok-mabokan sama teman-teman. Orang saya nggak pernah ngumpul-ngumpul, saya selalu di rumah tiap hari ngelonin kamu gitu kan. Iya. Ya kalau pergi juga ya cuma 3 jam gitu ya. Iya 3 jam, itu pun sebulan juga kadang-kadang enggak gitu. Gitu pun pagi doang, jam 6 pagi, jam 9 pagi udah di rumah, sebelum dia bangun saya udah sampai rumah. Biar nggak jadi ribut gitu. Nah itu, jadi memang jadi balik lagi lebih ke karakternya JJ. Dia tuh memang sangat egosentris, manja, terus semuanya harus
dia tuh Prioritas. prioritas utama. Padahal kalau dipikir-pikir, saya dari bangun tidur, saya bikinin dia minuman, saya beliin dia makanan, terus nyiapin segala keperluannya buat syuting kan dengan asisten bareng. Terus mau tidur saya pijitin tiap malam karena dia kan punya sakit tuh, sakit mah. Oh, oke. Jadi selalu sendawa, selalu masuk angin rasanya. Tiap malam tuh selama bertahun-tahun, tiap malam nggak pernah kelewat. Sampai ketiduran. Jadi maksudnya saya ngomong kenapa ngomong kayak gini karena biar semua orang tuh tahu gitu, saya tuh nggak nganggur gitu, karena kan yang Apa yang dibutuhin Teh Janet ya iya saya ya. dipenuhin gitu. Karena semua orang ya dengan caranya Janet ngomong di publik itu dia seolah-olah saya tuh nggak ada andilnya. Di rumah tidak tangga berkontribusi apapun gitu tidak ya. dibilangnya mungkin saya pengangguran, saya di rumah, saya cuma minta sama istri doang, apa ya kayak gitu-gitu lah, pemor ya dan sebagainya kan. Saya dibully orang banyak kan, sampai keluarga saya pun nggak berani keluar rumah, ibu saya gitu kan. Jadi Karena kasus kemarin ya Ayah. iya, karena si JJ itu ngomong di publiknya kan memang beritanya begitu. nyerangnya gitu, Iya. gitu. Ini kan uang saya semua, saya nyicil, saya ini. Dia itu kan dulunya pengangguran, astagfirullahaladzim. Padahal dari bawahnya sama-sama. Sama-sama dari bawahnya gitu kan. Oke, jadi emang yang kemarin akhirnya minta cerai duluan Teh Janet. Alasannya adalah pemborosan segala macam Ya, itu. dibilangnya saya tidak dewasa, nggak bisa ngelola uang dan sebagainya. Terus kan pasti kaget nggak sih jadi dalam rentan waktu yang nggak cukup lama, akhirnya Teh Janet tuh memutuskan untuk menikah lagi. Nggak kaget. Nggak kaget. Nah, yang aku pengen tanyain ke AA, Teh Janet sempat minta izin nggak? Atau AA diundang nggak? Ayo aku mau nikah lagi, atau ya ada bahasanya lah gitu ke AA? Enggak, jadi ceritanya gini, waktu waktu proses perceraian, itu dia sempat mau minta rujuk. Dia datang lagi ke saya, tapi karena dia pintar gitu kan, dia inginkan yang seolah-olah minta rujuk itu saya, yang ngejar. Oke. Waktu itu Settingnya gitu ya. settingannya, ibaratnya disettinginnya. ya. Gitu kan, saya tahu padahal itu untuk biar saya nggak minta bunuh gini gitu kan. Padahal saya nggak mikirin itu waktu itu nggak mikirin bunuh gini. Nggak sama sekali bikin harta lah gitu ya. Nggak mikirin harta, ya udahlah saya mau bawa motor doang lah gitu. Saya juga lagi ada kerjaan waktu itu kan. Ya udah. Terus dia tiba-tiba datang, itu ada saksi, ada bukti juga, bukti chat dan sebagainya saya ada. Bodoh dia yang nyamperin lagi. Terus setelah itu, yuk buka-bukaan, saya bilang, kamu sempat dekat sama siapa? Ya udah, saya cuma jujur, saya sempat dekat sama si E, dekat sama si D, dekat sama si R. Ini menurut Teh Janet nih akhirnya Iya, ngaku. dia ngomong, dia ngaku ngomong. Oke. Oh gitu. Terus yang paling dekat sampai agak lumayan intens siapa? Si D ini katanya, si D. Oh gitu, ya. Siapa dia, aku bilang. Itu pengusaha katanya. Pengusaha minuman dan sebagainya. Oh gitu. Ya udah sih, saya mah nggak mikirin itulah gitu. Yang penting sama-sama terbuka deh. Nah, akhirnya setelah berjalan beberapa lama kita sempat stay di Bandung di apartemen waktu awal pandemi itu. Itu masih dalam keadaan baik belum? Maksudnya proses tapi proses nggak panas. Pengadilan masih jalan. Tapi kita udah sepakat merujuk. Oke. Waktu itu. Makanya akhirnya Teh Janet mau buka semuanya. Iya, dia buka semuanya. Oh oke. Saya juga waktu itu sambil kayak agak lihat-lihat dulu nih, ini maksudnya apa gitu kan. Arahnya kemana nih? Jangan. Gitu ya. Ya. Karena dia minta rujuk itu seminggu setelah di acaranya Bang Hotman. Yang dimana di Bang Hotman itu dikasih tahu bahwa harta dalam yang didapatkan dalam pernikahan, siapapun yang mendapatkannya atau lebih besar atau lebih kecil, itu wajib di harta bersama yang harus dibagi. Gitu. Saya pikir ada apa nih? Ya udah saya ikutin dulu deh alurnya kan. Saya ikutin dulu tes. Terus waktu itu di Bandung ternyata secara prinsip dia kekeh tetap kayak gitu. Akhirnya singkat cerita selesai lah kita. Akhirnya pada saat tadinya udah sepakat mau rujuk, tiba-tiba Nggak jadi. Tapi pada saat dia ngaku nih, pernah deket sama ini, nggak ada rasa marah? Atau kayak rasa kecewa gitu? Enggak. Jadi dulu dia ngomongnya si Mr. D ini
Udah lama dudanya. Dan Udah kedekatan sendiri. sama Teh Janet sendiri berarti terjalinnya dari kapan, Yang menurut pengakuan Teh Janet? Desember Tahun lalu? tahun lalu. Udah mulai kenal dan dekat? Kenalan dekat. Oke. Gitu. Jadi ya udah saya bilang. Nah setelah itu kan akhirnya ketok palu tuh. Akhirnya tetap bercerai? Tetap bercerai, ketok palu. Saya diem tuh 3 bulan. Saya diem, saya introspeksi aja lah gitu kan. Terus ada omongan dari kakak angkat kita di Bandung juga nasihatin saya ataupun Janet. Dah, mending kalian sama-sama ini aja, sama-sama introspeksi aja gitu kan. Setelah lagi masa-masa introspeksi, muncullah fotonya. Berdua tuh Berdua mereka? tuh mereka. Si D itu, sebelumnya tapi tahu si D yang disebutkan ini adalah si sosok pria itu? Iya, tahu dong, tahu. Saya udah tahu. Fotonya ini, Instagramnya ini saya tahu. Itu dikasih tahu sama Teh Janet sendiri? Yes, iya. Gitu. Saya pikir memang beneran udah lama, taunya kan baru Agustus kemarin baru cerai katanya. Tapi AA sendiri akhirnya mengetahui rencana pernikahannya mereka yang baru terjadi kemarin tuh, itu kapan, Itu kan kalau persiapan pernikahan Iya, ngomongnya sih kan akhir tahun ya. Cuma ternyata November gitu kan. Cuma dia tanggal 11 November, kita nikah tanggal 6 November. Mungkin sengaja kali ya. Jadi ya setelah saya lihat dia dengan si Mr. D ini, saya langsung selidiki ini siapa gitu kan. Nah, si AA sendiri berarti taunya itu kapan persisnya waktunya si Janet mau nikah bulan November? Dan dari mana AA tahu, Dari teman-teman, terus dari media juga kan, gitu. Justru Teh Janetnya udah nggak ada komunikasi sama sekali sama AA ya? Nggak ada. Sampai akhirnya dia memutuskan ya udah nikah kemarin. Dan saya pun mengajukan gonegi ini setelah melihat itu foto dia dengan si Mr. D itu kan. Setelah dengan dia selalu memakai aset-aset kami, ya saya jadi waduh. Ya mirisnya lah secara kasarnya ya, susahnya sama gue. Udah sukses, udah banyak harta sama orang. Gitu kan. Tapi AA kan kemarin sempat nih banyak infotainment nanyain gitu ya. Dan AA tuh kayak mengira hubungan ini kan yang kayak tadi AA bilang, dia udah sempat belak-belakan juga kan. Kalau dia emang deket gitu. Nah terus emang sebenarnya AA tahu nggak sih sebenarnya emang sebelumnya tuh ada kisah apa sebelum yang terjadi gitu loh? Sama Mr. D ini jadi awalnya sih ngomongnya memang minta di endorse. Enggak, kebalik. JJ yang minta di endorse sama D. Nah, saya agak-agak rancu kan. Biasanya kan si pengusaha minta endorse sama artis. Ini kok artis minta endorse sama pengusaha, kan aneh kebalik gitu ya. Iya. Saya di situ agak-agak bingung juga, agak-agak nggak masuk logika saya lah gitu kan. Tapi ya udahlah gitu. Whatever lah gitu. Ya whatever lah gitu. Ya udah gitu. Ya udah sih, ininya sih kayak gitu gitu kan. Tapi Mas Alif sendiri berarti maaf ya merasa dihianatin dong? Nggak juga, karena memang kita udah sepakat untuk cerai kan. Waktu Justru berarti ya poinnya akhirnya sekarang yang bikin AA lega itu ya bukan mikirin itunya nggak sih? Cuman apa kayak mau menolong si Teh Janet ini karena ada banyak cerita yang tadi AA bilang kan. yes. Makanya akhirnya AA ngomong nih tentang si harta gono gini ini. Tuh, gitu saya ajuin istilahnya kayak nyelamatin. Ups. Cuma di sini doang gak ngomong. Iya. Nah soalnya kan berita yang beredar tuh sekarang katanya lagi diangkatnya adalah AA itu merasa dihianati karena ternyata dalam persiapan dan pernikahan yang begitu singkat dari proses perceraian sebenarnya sebelumnya ada api. Sebenarnya emang ada itu benar ya nggak sih? Cuman ada hal lain nih yang sebenarnya lebih penting yang untuk AA selamatin, gitu kan? Yap. Ketika masukin gugatan ke pengadilan, tidak ada yang namanya orang ketiga. Padahal kalau dia masukin, logikanya nih, masukin supaya apa? Ketok palu langsung. Iya. Nggak perlu berlarut-larut sampai 6 bulan kan akhirnya perceraian. Ngadu domba, dikomporin dulu nih. Si orang ini kan anak polos, orang Jawa. Anak kecil umur 21. Mas berpolos tuh anak. Baru ngomong, tolongin saya. Dia bilang gitu. Karena apa? Alif minta gono gini. Tolongin, sok kamu ngomong gini, saya rekam. Dia tunjukin ke Alif, padahal dia tunjukin itu buat ke media. Udah kamu nggak usah nyanyi lagi, kamu di rumah aja, dia bilang. Kamu di rumah aja, biar saya yang cari uang buat kamu kan gitu, hebat banget kan. Terus sekarang Begitu kenyataan. JJ
masih warawiri kesana kesini, dan nih si Mister ini ngikutin kemana-mana. Di mobil, cowoknya. Saya sebenarnya paling males nyetir, tapi buat kamu saya mau nyetir. Pas lihat, loh mobil gue itu. Lebih mirisnya ke situ ya. Ya ngomong aja kalau misalkan kamu kenapa sekekeh ini nggak mau kehilangan harta. Kalau alasannya karena suamimu tidak bisa memberikan rumah atau mobil buat kamu, ngomong aja.